Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas TO UKPPG Akuntansi dan Keuangan bagian keempat, di mana ini adalah soal SJT yang dimulai dari soal nomor 36. Nah, soal SJT ini tidak ada soal yang salah, jawaban tidak ada yang salah Bapak Ibu, semuanya memiliki nilai dari 1 sampai 5. Nah, mari kita bahas dari soal nomor 36. Di soal nomor 36 ini, Anda ditugaskan membimbing guru muda dalam menyusun alat penilaian hasil belajar, yang kemudian harus Anda periksa hasilnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada beberapa rumusan tujuan pembelajaran di dalam rancangan pembelajaran yang tidak terwakili oleh soal pada alat penilaian. Sebagai pembina guru muda yang harus memegang teguh proses evaluasi yang komprehensif yang harus Anda lakukan, Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah pilihan terbaik di sini Bapak Ibu adalah yang E, di mana menjelaskan prinsip penilaian terlebih dahulu, penilaian hasil belajarnya, kemudian penyusunan instrumen penilaian, pengecekan kesesuaian instrumen dengan tujuan, dan meminta guru muda tersebut untuk memperbaiki instrumennya. Maka yang terbaik untuk soal nomor 36 itu adalah yang E, Bapak Ibu. Nah, nilainya 5, di mana penjelasan tentang prinsip penilaian dan langkah-langkah dalam menyusun instrumen penilaian ini sangatlah penting Bapak Ibu untuk memastikan guru muda tersebut memahami cara yang benar dalam mengecek kesesuaian instrumen dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini tentunya mendorong kemandirian dalam perbaikan. Kemudian untuk poin 4-nya Bapak Ibu yaitu menjelaskan konsep menilai hasil belajar siswa, penyusunan alat penilaian hasil belajar, pengecekan kesesuaian instrumen dengan materi pelajaran, dan cara perbaikan instrumen penilaian. Jadi poin yang terbaik kedua itu jatuh pada D Bapak Ibu, di mana menjelaskan konsep menilai hasil belajar adalah sebuah hal yang penting. Namun ini tidaklah cukup spesifik mengenai sebuah instrumen. Nah, jadi poinnya saja 4. Nah, untuk kemudian yang poin 3 itu ada di C. Bapak Ibu memberikan koreksi kepada guru muda terhadap instrumen penilaian hasil belajarnya, menyusun ulang instrumen penilaian, mengecek kesesuaian instrumen, dan memperbaiki instrumen penilaian. Dimana kalau Bapak Ibu memilih poin C ini, yang 3 poin, itu memberikan koreksi kepada guru muda. Tentulah adalah hal yang baik Bapak Ibu. Tetapi tidak cukup mendorong pemahaman yang mendalam untuk guru tersebut. Kemudian yang poin 2 yaitu B, menyarankan ke guru muda untuk mengoreksi instrumen penilaian hasil belajar siswa, menyusun ulang instrumen, mengecek kesesuaian instrumen, dan memperbaiki instrumen penilaiannya. Tentunya untuk yang B ini menyarankan untuk mengoreksi instrumen adalah langkah yang baik Bapak Ibu, tetapi tidak melibatkan penjelasan prinsipnya. Kemudian yang A tentulah poinnya cuma 1 Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengumpulkan referensi instrumen penilaian hasil belajarnya untuk materi yang sama, menyusun ulang instrumen penilaian berdasarkan referensi, kemudian mengecek dan memperbaiki instrumen penilaiannya. Poinnya cuma 1, kenapa? Karena mengumpulkan referensi instrumen itu tidak mengarah pada penguatan pemahaman guru muda yang kita nilai tadi. Jadi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sebagai penilainya yang harus Bapak Ibu periksa, maka pilihan E adalah yang terbaik. Nomor 37 Bapak Ibu, merancang pembelajaran untuk peserta didik dengan kemampuan berpikir rendah, di mana salah satu capaian pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum, termasuk dalam materi dengan tuntutan level kognitifnya adalah C4. Data yang terkait hasil belajar peserta pada semester yang lalu, rombongan belajar yang akan mempelajari materi tersebut adalah peserta didik yang kemampuan berpikirnya rendah dibanding rombongan belajar lainnya. Sehingga sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kondisi tersebut adalah Bapak Ibu, pilihan terbaiknya adalah yang mana? Yang D Bapak Ibu, di mana mengurutkan materi dari yang mudah sampai sulit dan sistematis dalam rancangan pembelajaran dengan pendekatan, model, dan metode yang sesuai. Nah, pilihannya adalah yang D Bapak Ibu, di mana mengurutkan materi dari yang mudah ke sulit ini sangatlah penting untuk membantu siswa dengan kemampuan berpikir rendah memahami konsep secara bertahap. Kemudian pilihan yang terbaik kedua itu ada pada yang poin E Bapak Ibu, atau poinnya 4, yaitu menerapkan model dan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik dalam rancangan pembelajaran sehingga kompetensi
dapat tercapai. Nah, menerapkan model dan metode yang sesuai ini juga penting sebenarnya Bapak Ibu, tetapi tanpa urutan materi yang jelas bisa saja menyebabkan sebuah kebingungan. Jadi pilihan ini masih terbaik yang kedua untuk pilihan yang E. Kemudian yang pilihan terbaik ketiga itu ada jatuh pada pilihan C Bapak Ibu, di mana memfasilitasi pembelajaran di kelas maupun di laboratorium sesuai kebutuhan peserta didik melalui rancangan tahapan pembelajaran dan strategi yang sesuai. Nah, memfasilitasi ini pembelajaran sesuai dengan kebutuhan itu tentulah sebuah hal yang baik. Namun, perlu ada sistematika dalam penyampaian materinya. Kemudian yang pilihan untuk poin 2-nya sama seperti tadi, 2-nya ada di B dan satunya ada di A. Dimana untuk kalau Bapak Ibu memilih yang B, yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap semua rombongan belajar dalam rancangan pembelajaran, karena target CP-nya tetap harus dicapai. Nah, ini memberikan perlakuan yang sama, itu tidak memperhatikan perbedaan kemampuan peserta didik. Begitu juga menyusun alat untuk mengukur hasil belajar peserta didik setelah pembelajaran sesuai tingkat kognitif capaian pembelajaran yang tertuang di dalam kurikulum. Nah, ini juga tidak membantu Bapak Ibu di mana menyusun alat untuk mengukur hasil belajar setelah pembelajaran tentu tidaklah tepat jika materi belum dipahami dengan baik. Oleh karena itu jawaban terbaik jatuh pada D Bapak Ibu. Nomor 38, tindakan saat rancangan pembelajaran tidak sesuai sintaks. Nah, di mana suatu rancangan pembelajaran memperlihatkan bahwa langkah-langkah pembelajaran yang tersusun tidak menggambarkan sintaks model pembelajaran yang sudah dituliskan di dalam rancangan pembelajaran tersebut. Nah, sebagai guru yang diharuskan menggunakan rancangan tersebut, tindakan apa yang perlu Bapak Ibu lakukan? Nah, baik Bapak Ibu, menggunakan rancangan atau bertanya kepada guru, memperbaiki tahapan, menyesuaikan sintaks atau pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan jawaban terbaik itu jatuh pada yang C Bapak Ibu, yaitu memperbaiki tahapan pembelajaran rancangan pembelajaran sesuai dengan sintaks model pembelajaran dan melaksanakannya di dalam kelas. Nah, jadi memperbaiki tahapan pembelajaran itu adalah tindakan yang paling tepat di mana untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan model yang Bapak Ibu inginkan. Sementara yang poin 4 itu jatuh pada pilihan D, yaitu menyesuaikan sintaks pembelajaran dalam rancangan pembelajaran sesuai model pembelajarannya agar tahapan pembelajaran lebih jelas. Nah, menyesuaikan sintaks ini sebenarnya juga penting, tapi lebih baik dilakukan dengan perbaikan langsung pada tahapannya. Kemudian pilihan yang 3 poin jatuh pada pilihan E Bapak Ibu, di mana pilihannya adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas menggunakan sintaks model yang digunakan meskipun di rancangan pembelajaran tidak dilakukan perbaikan. Nah, sebenarnya untuk pilihan yang ketiga ini melaksanakan pembelajaran dengan sintaks yang tidak diperbaiki tentunya berisiko mengacaukan proses belajar. Nah, pilihan 2 dan 1 masih sama seperti tadi Bapak Ibu, 2-nya di B, kemudian 1-nya ada di A. Yang B bertanya kepada guru yang membuat rancangan pembelajaran tersebut terkait rincian sintaks model pembelajaran yang digunakan. Nah, tentunya ketika Bapak Ibu bertanya kepada guru pembuat rancangan, artinya Bapak Ibu bukan yang membuatnya dan tidak selalu praktis Bapak Ibu. Artinya tidak menjamin perbaikan apa-apa. Begitu juga yang A Bapak Ibu, yaitu menggunakan rancangan pembelajaran tersebut sebagai acuan melaksanakan pembelajaran agar pelaksanaan tahapan pembelajarannya lebih terarah. Artinya Bapak Ibu menggunakan rancangan yang tidak sesuai ini, artinya tidak akan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Maka pilihan terbaik adalah memperbaiki tahapan pembelajaran seperti yang di pilihan C, Bapak Ibu. Nah, nomor 39 yaitu soal tentang meningkatkan aspek kompetensi pedagogi guru. Di mana di sini berdasarkan hasil evaluasi di akhir pembelajaran, diketahui bahwa minat peserta didik terhadap pembelajaran kurang dan kemampuan nalar kritis juga kurang tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut, maka beberapa aspek kompetensi pedagogi guru yang kurang optimal dan harus ditingkatkan dalam pembelajaran adalah, nah di sini Bapak Ibu, pilihan terbaiknya jatuh pada pilihan B, di mana instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Nah, instruksi yang baik tentunya mencakup strategi dan komunikasi yang tepat, yang sangat penting untuk meningkatkan minat dan nalar kritis siswa. Sehingga untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa, instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi yang baik. Nah, pilihan yang kedua itu jatuh pada yang C, Bapak Ibu,
yaitu pelaksanaan pembelajaran terkait strategi yang sesuai untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Nah, kalau Bapak Ibu memilih C, artinya pelaksanaan strategi yang sesuai, itu juga penting, tetapi instruksi yang mencakup aspek itu tentunya lebih luas. Sehingga jawaban C ini 4 poin Bapak Ibu. Kemudian jawaban D, ini 3 poin, di mana komunikasi selama pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Nah, kalau komunikasi selama pembelajaran tentulah sebuah hal yang penting, tetapi tidak cukup untuk menumbuhkan minat secara keseluruhan. Begitu juga yang E, Bapak Ibu, penggunaan video. Penggunaan media pembelajaran yang memvisualisasikan materi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Ini visual itu penting, tetapi tidak selalu menjamin peningkatan minat dan nalar kritis siswa. Dan terakhir, yaitu pilihan A, itu poinnya 1, karena penggunaan tik untuk meningkatkan minat dan nalar kritis peserta didik itu bisa saja membantu, tetapi tidak menjamin hasil yang diinginkan. Tanpa instruksi Bapak Ibu yang berikan, tentunya haruslah sebuah instruksi yang tepat. Maka jawaban yang terbaik itu adalah pada pilihan B, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke soal nomor 40, yaitu tindakan terhadap miskonsepsi siswa. Hal apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika terjadi miskonsepsi murid terkait materi yang diberikan? Nah, tentunya Bapak Ibu harus melakukan yang A, mengungkap miskonsepsi yang terjadi, kemudian menemukan penyebab utamanya dan menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Nah, inilah pilihan terbaik untuk terjadinya miskonsepsi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan mengidentifikasi miskonsepsi dan mencari penyebabnya tentunya adalah langkah pertama yang vital untuk melakukan intervensi yang efektif terhadap miskonsepsi siswa tersebut. Kemudian pilihan terbaik kedua itu jatuh pada poin B, di mana menentukan penyebab utama terjadi miskonsepsi pada peserta didik dan menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi miskonsepsi tersebut itu adalah pilihan terbaik kedua, di mana menentukan penyebab utama juga sebuah hal yang penting Bapak Ibu. Tetapi penanganan harus mencakup langkah-langkah yang sistematis, yaitu dari yang seperti yang A tadi. Kemudian yang C, ini poinnya 3, di mana mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama miskonsepsi pada peserta didik dan menentukan apakah miskonsepsi ini terjadi pada semua peserta didik. Tentulah ini masuk ke pilihan yang ketiga, di mana mengidentifikasi faktor penyebab adalah juga suatu hal yang penting, namun tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang miskonsepsinya. Kalau cuma mengidentifikasi faktor tanpa ada tindakan, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, ini 2 poin, dan yang E itu 1 poin. Di mana yang D ini menindaklanjuti miskonsepsi dengan tindakan-tindakan preventif selama berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas maupun laboratorium. Nah, tindakan preventif selama pembelajaran adalah suatu hal yang baik Bapak Ibu, tetapi tentunya tidak cukup untuk mengatasi miskonsepsi yang sudah terjadi. Begitu juga untuk yang E, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran dengan struktur materi yang jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini juga pilihan terburuk Bapak Ibu, di mana kita melaksanakan pembelajaran tanpa memperbaiki miskonsepsi tentunya tidak akan mengatasi masalah yang sudah ada. Sehingga pilihannya adalah A yang terbaik Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 41, di mana soalnya adalah tentang persiapan sebelum melaksanakan praktikum. Nah, Anda berencana mengadakan praktikum dengan menggunakan 3 metode berbeda, yaitu kelompok 1 menilai rasa, warna, dan aroma minuman tradisional dengan menggunakan panca indera. Kelompok 2 menilai sifat minuman tradisional dengan menggunakan pH meter atau kertas pH, serta larutan asam dan basah. Dan kelompok 3 menyelidiki kualitas minuman tradisional dengan uji laboratorium. Hal yang harus Anda lakukan sebelum melaksanakan praktikum adalah, maka hal yang harus Bapak Ibu lakukan pertama adalah yang E Bapak Ibu, di mana mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat keterampilannya, kemudian memberikan bahan dan alat yang sesuai. Jadi ini pilihan yang terbaik untuk soal nomor 41. Di mana untuk soal ini Bapak Ibu tentunya mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat keterampilan itu memungkinkan sikap kelompok untuk bekerja dengan alat dan bahan yang sesuai, artinya dengan kemampuan mereka, dan juga akan meningkatkan efektivitas praktikum yang akan kita lakukan.
Pilihan kedua itu jatuh pada poin D, yang D 4 poin, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya, kemudian menyediakan berbagai alat dan bahan yang sesuai. Mengatur waktu untuk kegiatan relaksasi melalui ice breaking juga adalah hal yang penting Bapak Ibu, di mana tetapi tidak langsung berhubungan dengan pengelompokan dan penyediaan alat. Untuk yang D ini mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya, kemudian menyediakan berbagai alat dan bahan yang sesuai ya Bapak Ibu. Ini poinnya 4. Kemudian yang C mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan akademik, kemudian menyediakan berbagai alat dan bahan yang sesuai. Nah, jadi yang pertama, yang terbaik itu berdasarkan tingkat keterampilannya, kedua berdasarkan minat, dan yang ketiga baru kemampuan akademik, di mana berdasarkan kemampuan akademik itu bisa saja relevan, tetapi tidak selalu mencerminkan keterampilan praktis yang mereka miliki. Kemudian yang B mengelompokkan siswa dengan menggunakan aplikasi SPIN, kemudian menyediakan berbagai alat dan bahan yang sesuai. Ini adalah pilihan yang terbaik keempat, atau poinnya cuma 2 Bapak Ibu. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau mengelompokkan siswa sesuai dengan keinginan mereka, itu adalah pilihan yang paling buruk, di mana urutannya adalah berdasarkan tingkat, minat, akademik, baru menggunakan aplikasi, baru yang terburuk adalah menggunakan keinginan mereka, berdasarkan keinginan mereka. Jadi menggunakan SPIN itu tadi Bapak Ibu tentunya tidak, untuk dikelompokkan tidak diperlukan, dan bisa menjadi langkah yang kurang efisien karena tidak sesuai dengan kemampuan awal siswa. Begitu juga dengan keinginan mereka, artinya berdasarkan keinginan mereka ini bisa mengakibatkan ketidakharmonisan dan tentunya tidak optimal dalam pembelajaran. Jadi pilihan terbaiknya adalah yang E. Soal nomor 42, memasukkan kemampuan interpersonal dalam rancangan pembelajaran. Nah, di mana untuk soal nomor 42 ini Bapak Ibu, Anda dan beberapa rekan guru melakukan diskusi terkait keterampilan beradaptasi. Rekan-rekan tersebut tampak tidak memiliki solusi terkait cara memasukkan kemampuan interpersonal yang merupakan bagian dari kemampuan beradaptasi. Dan apa hal yang dapat Bapak Ibu lakukan? Nah, hal yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah merekomendasikan kepada guru-guru beberapa aspek yang dapat dimasukkan dalam kegiatan inti pada rancangan pembelajaran untuk penguatan kemampuan interpersonal yang mencakup penguatan di kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan, empati, dan kerjasama. Jadi ini pilihan yang terbaik Bapak Ibu, yang A. Di mana Bapak Ibu merekomendasikan aspek spesifik itu untuk penguatan kemampuan interpersonal adalah langkah yang proaktif, yang jelas Bapak Ibu, dan dapat diterapkan oleh semua orang. Kemudian pilihan kedua itu jatuh pada yang B, di mana menyarankan untuk memasukkan aspek-aspek penting yang mendukung kemampuan interpersonal peserta didik dalam rancangan pembelajaran yang harus dibuat agar selama pembelajaran peserta didik terlatih dalam mengembangkan kemampuan interpersonalnya. Jadi pilihan yang ini menyarankan aspek penting adalah baik juga Bapak Ibu, tetapi kurang spesifik dibandingkan rekomendasi yang lebih terfokus seperti yang A tadi. Kemudian poin 3 itu juga urutan A, B, C, D, E ini Bapak Ibu. Untuk poin 3-nya memberi saran ke guru-guru agar memberikan rincian kegiatan yang jelas dalam pendekatan pembelajaran saintifik di RPP, khususnya pada tahapan M yang kelima, mengkomunikasikan, di mana sehingga kemampuan interpersonal peserta didik dapat ditingkatkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan memberikan saran tentang rincian kegiatan di tahapan tertentu adalah berguna Bapak Ibu, tetapi tidak mencakup keseluruhan strategi yang akan diterapkan. Kemudian yang poin 2 itu ada pada D, yaitu memilih model pembelajaran discovery learning yang dituangkan dalam rancangan pembelajaran serta merinci sintak model pembelajaran tersebut dalam aktivitas pembelajaran yang jelas agar saat pelaksanaan pembelajaran semua kegiatan belajar tidak ada yang terlewat. Nah, kalau Bapak Ibu memilih model pembelajaran tertentu, tentulah tidak cukup luas untuk mengatasi masalah kemampuan interpersonal secara keseluruhan. Begitu juga yang E, evaluasi secara komprehensif semua aspek yang mendasari kemampuan interpersonal peserta didik sehingga akan terukur dengan baik semua kemampuan interpersonal peserta didik setelah melakukan pembelajaran. Nah, yang E ini Bapak Ibu, evaluasi aspek kemampuan interpersonal setelah pembelajaran tidak akan membantu dalam perencanaan awal. Maka jawaban terbaik adalah yang A Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 43, menentukan nilai hasil belajar siswa.
di mana saat Anda sebagai wali kelas bersama rekan-rekan guru rapat untuk menentukan nilai hasil belajar siswa. Nah, guru matematika menyatakan ketidaksetujuan atas nilai yang diberikan oleh bahasa Indonesia untuk seorang murid. Menurutnya, murid tersebut tidak berhak mendapatkan nilai yang tinggi karena saat pelajaran matematika sering tidak mengumpulkan tugas dan nilai-nilai yang diperolehnya di bawah rata-rata kelas. Namun guru bahasa Indonesia tetap bersikeras untuk memberikan nilai yang tinggi. Tindakan yang akan Anda lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai guru yang bukan guru matematika maupun bukan guru bahasa Indonesia ya, karena Bapak Ibu bertindak sebagai wali kelas di sini. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Tentunya pilihan yang terbaik adalah yang C, Bapak Ibu. Meminta kedua guru secara bersama mengecek kembali tugas dan nilai murid tersebut untuk mendapatkan nilai yang tepat. Jadi ketika Bapak Ibu meminta kedua guru untuk memeriksa kembali nilai dan tugas, memberikan kesempatan mereka untuk mencapai kesepakatan yang objektif. Kemudian pilihan kedua terbaik itu jatuh pada yang B, Bapak Ibu, di mana meminta pendapat yang dominan dari hasil musyawarah dengan guru saat rapat penentuan nilai akhir. Jadi meminta pendapat dominan dari hasil musyawarah adalah langkah yang baik juga Bapak Ibu, tetapi tidak menyelesaikan ketidakjelasan antara kedua guru tersebut. Kemudian yang A itu poinnya 3, di mana meminta murid tersebut untuk mengulang ujian tengah semester dan akhir semester serta memberikan tambahan tugas. Nah, meminta murid untuk mengulang ujian bisa saja menjadi solusi untuk sementara, tetapi tidak adil jika nilai itu tidak mencerminkan keseluruhan performa yang telah dilakukannya. Kemudian pilihan yang terbaik keempat atau poinnya 2 itu ada pada D dan terburuk itu pada E. Di mana yang D ini meminta guru matematika untuk mempertimbangkan kembali penilaiannya mengingat perilaku baik murid tersebut. Nah, meminta guru matematika untuk mempertimbangkan kembali penilaian ini tentulah tidak menyelesaikan masalah secara objektif Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu melakukan yang E, meminta murid tersebut untuk melakukan remedial pada setiap kuis yang dilakukan dan mengumpulkan tugas. Tentunya meminta remedial ini tidak selalu menjadi solusi yang tepat untuk situasi ini Bapak Ibu. Maka jawaban terbaik adalah yang C. Kemudian nomor 44, di mana saat melakukan pembelajaran di kelas dengan menerapkan metode case-based learning yang dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan kelompok terkait kasus yang disampaikan, ada dua kelompok yang berbeda pendapat mengenai penyebab dan cara menyelesaikan kasus tersebut. Nah, masing-masing merasa argumennya yang paling kuat dan tidak dapat menerima argumen lain. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah, nah Bapak Ibu sebagai guru, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan pilihan terbaik jatuh pada pilihan D, Bapak Ibu, di mana meminta kedua kelompok untuk menyampaikan alasannya dengan jelas menggunakan referensi yang dapat dipercaya sehingga kedua kelompok dapat menerima kebenaran dari kelompok lainnya. Jadi ini terbaik Bapak Ibu yaitu meminta kedua kelompok untuk menjelaskan argumen mereka dengan referensi yang dapat dipercaya. Artinya ini mendorong diskusi yang sehat dan berbasiskan pada fakta atau data. Kemudian pilihan terbaik kedua yaitu yang E, Bapak Ibu menyampaikan kepada kedua kelompok kekurangan dan kelebihan argumen yang disampaikan oleh masing-masing kelompok sehingga kedua kelompok dapat menerima pendapat dari kelompok lainnya. Nah, ini pilihan terbaik kedua di mana menyampaikan kekurangan dan kelebihan argumen masing-masing kelompok bisa saja efektif, tetapi kurang langsung dalam mendorong penjelasan berbasis referensi. Maka pilihannya cuma 4 poin. 3 poin itu ada pada C, di mana Bapak Ibu menunjukkan sikap netral terhadap kedua kelompok karena ada unsur kebenaran dari argumen-argumen yang disampaikan oleh kedua kelompok tersebut. Nah, menunjukkan sikap netral adalah penting tetapi tidak memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut. Kemudian yang B, meminta salah satu kelompok mengalah karena argumen yang disampaikan oleh kelompok lainnya itu dirasa lebih rasional karena didasarkan pada informasi yang jelas dan terpercaya. Nah, kalau Bapak Ibu memilih ini, tentulah ini poinnya cuma 2 Bapak Ibu. Karena meminta salah satu kelompok mengalah, ini tidak mendukung dialog yang konstruktif untuk kedua kelompok. Dan terakhir, pilihan yang A ini adalah pilihan terburuk, di mana membiarkan kedua kelompok saling berargumen, mempertahankan pendapatnya masing-masing karena kedua kelompok memiliki alasan yang kuat sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Nah, tentunya ini tidaklah baik Bapak Ibu karena membiarkan kedua kelompok berargumen tanpa bimbingan tentunya tidak akan mendidik. Hasil akhirnya mereka cuma berdebat kusir. Nah, maka jawaban terbaik adalah yang D, Bapak Ibu. Soal nomor 45 menciptakan suasana belajar yang positif. Di mana sebagai seorang guru baru di sebuah sekolah menengah kejuruan, Anda memperhatikan bahwa
beberapa siswa di kelas Anda tampak kurang termotivasi dan pasif dalam aktivitas pembelajaran. Dan beberapa siswa sering terlambat masuk kelas, menunjukkan tanda-tanda bosan. Kemudian, dan ada beberapa insiden kecil di mana siswa terlibat dalam pertengkaran ringan. Anda ingin menciptakan suasana belajar, mengajar yang sehat, positif, dan menyenangkan, sehingga siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Nah, tindakan yang dapat Anda lakukan adalah, pilihan terbaik Bapak Ibu adalah yang A, di mana menggunakan teknik pengajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Ini adalah pilihan dengan poin 5. Karena apa? Karena menggunakan teknik pengajaran yang interaktif dan menyenangkan tentunya akan langsung meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Kemudian pilihan kedua terbaik itu ada pada C, menetapkan tata tertib selama proses pembelajaran dengan ketat. Ini pilihan terbaik kedua Bapak Ibu, yaitu menetapkan tata tertib yang ketat itu bisa saja penting Bapak Ibu, tetapi bisa lebih membuat siswa merasa tertekan. Kemudian yang E, mengadakan kegiatan khusus untuk mendekati siswa secara emosional secara berkala. Ini poinnya 3 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih yang E, di mana mengadakan kegiatan khusus mendekati siswa secara emosional ini adalah sesuatu hal yang baik, tetapi mungkin tidak cukup untuk merubah suasana kelas secara keseluruhan. Kemudian poin yang D ini poinnya 2 Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu melakukan ice breaking ya, mengatur waktu untuk kegiatan relaksasi melalui ice breaking pada saat ini. Pada saat Bapak Ibu melakukan terdapat situasi belajar yang positif ini, yang diharapkan Bapak Ibu menciptakan suasana belajar, mengatur waktu untuk kegiatan relaksasi sebenarnya juga penting, tetapi hanya sebagai langkah tambahan saja Bapak Ibu, bukan menjadi langkah utama. Nah, begitu juga Bapak Ibu meminta siswa memberikan umpan balik pada akhir pembelajaran. Ini juga tidak akan membantu situasi yang sedang terjadi Bapak Ibu. Di mana poin ini adalah poin terburuk untuk pilihan ini, karena tidak cukup untuk mengatasi masalah motivasi yang mendasar di awal. Jadi dengan umpan balik juga tidak akan cukup Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 46, tanggapan terhadap tuntutan ormas. Di mana salah satu organisasi massa mendatangi sekolah dengan beberapa tuntutan berkaitan dengan pendanaan. Nah, ormas tersebut menuntut sekolah agar dapat memberikan sumbangan yang nilainya cukup besar. Sementara sekolah tidak memiliki anggaran yang sifatnya tidak terprogram. Sebagai salah satu warga sekolah yang memiliki komitmen tinggi, yang dapat dilakukan adalah, nah maka Bapak Ibu ketika menghadapi situasi ini, pilihan yang terbaik adalah komunikasi dengan baik, sopan, dan dengan nada yang rendah. Di mana dengan pihak organisasi tersebut, sehingga terjadi interaksi yang sejuk dan dapat menyampaikan kondisi yang ada. Jadi ini pilihan terbaik pertama, di mana komunikasi yang baik dan sopan sangat penting untuk membangun hubungan yang konstruktif dengan pihak ormas, serta menyampaikan keterbatasan sekolah dengan cara yang tidak konfrontatif. Kemudian pilihan terbaik kedua Bapak Ibu jatuh pada B, yaitu Bapak Ibu melakukan pendekatan secara baik dengan pembicaraan yang tenang antara pihak sekolah dan ormas saat menyampaikan keadaan dan keterbatasan sekolah. Nah, pendekatan tenang juga baik Bapak Ibu, tetapi tidak semenyeluruh yang A, di mana dalam menekankan pentingnya komunikasi yang sopan. Begitu juga yang C, berusaha melakukan pendekatan yang baik dengan pihak ormas dan menyampaikan keadaan-keadaan pembelajaran sekolah yang juga membutuhkan dana. Jadi Bapak Ibu masih menjelaskan ada kegiatan pembelajaran di sekolah yang membutuhkan dana, artinya menyampaikan keadaan pembelajaran di sekolah tentunya langkah yang baik. Tetapi kurang fokus pada bagaimana cara penyampaian yang efektif Bapak Ibu. Nah, pilihan terbaik poin 2 itu jatuh pada D, dan poin terakhir terburuk itu jatuh pada yang E. Di mana yang D ini menyampaikan kondisi pembelajaran yang dilaksanakan setiap hari di sekolah yang berjalan apa adanya dengan keterbatasan kemampuan anggaran yang ada. Ini menyampaikan kondisi yang apa adanya ini kurang diplomatis Bapak Ibu dan bisa saja merusak hubungan. Begitu juga yang E, tidak memberikan tanggapan dan komunikasi dengan pihak ormas karena secara khusus memang sekolah tidak dapat mengeluarkan anggaran tersebut. Ini tidak memberi tanggapan sama sekali, bisa memperburuk situasi dan tentunya akan menutup dialog Bapak Ibu, sehingga tidak terjadinya komunikasi yang baik. Oke, kita lanjut soal nomor 47 Bapak Ibu, yaitu soal tentang tindakan yang mengatasi situasi yang tidak kondusif. Di mana situasi di sebuah sekolah terasa tidak kondusif. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah jumlah kelas yang sedikit dibanding jumlah guru, sehingga jam mengajar guru hanya sedikit.
Sebagian guru saling berebut untuk mendapat jam mengajar yang banyak. Sebagai guru profesional, tindakan apa yang dapat dilakukan guru tersebut? Nah, kalau Bapak Ibu menghadapi situasi yang tidak kondusif seperti ini, maka pilihan terbaik itu jatuh pada pilihan C, Bapak Ibu. Di mana memberikan saran kepada pengelola sekolah agar adil, penjadwalan, apresiatif, dan membangun kerjasama, membangun suasana kompetitif yang sehat. Nah, ini adalah pilihan yang terbaik, Bapak Ibu. Poinnya 5, karena apa, Bapak Ibu? Di sini jelas memberikan saran yang konkret untuk menciptakan keadilan dalam penjadwalan dan suasana yang positif adalah langkah proaktif yang sangat penting, Bapak Ibu, dan pilihan terbaik di antara yang baik. Kemudian yang E ini poinnya 4, di mana membangun adanya kompetensi yang sehat antar guru sehingga terjadi kerjasama yang baik. Sehingga guru yang memiliki kinerja yang baik dapat diapresiasi. Nah, poin E ini membangun kompetensi yang sehat bisa saja baik, tapi harus diimbangi juga dengan kerjasama untuk keberhasilan bersama. Poin B ini 3, Bapak Ibu, mengusulkan adanya kolaborasi antar guru dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di sekolah dan berkompetisi dalam menghasilkan pekerjaan yang tuntas. Nah, Bapak Ibu, di sini poinnya bukan langsung berkolaborasi, Bapak Ibu, tapi mengusulkan adanya. Jadi Bapak Ibu baru mengusulkan kolaborasi antar guru. Nah, mengusulkan saja ini perlu, tetapi tidak cukup spesifik dalam membangun suasana yang kondusif. Kalau yang A ini poinnya 2, Bapak Ibu, melibatkan guru-guru yang ada di sekolah untuk saling bekerja sama dalam pekerjaan terkait pembelajaran untuk keberhasilan semua peserta didik. Ini poinnya 2 karena bekerja sama melibatkan guru itu baik, tapi kurang menekankan pada perbaikan sistem. Nah, yang terburuk itu adalah yang D, Bapak Ibu. Terburuk dari semua pilihan ini ya. Artinya melaksanakan pekerjaan yang diembannya dengan baik yang berorientasi pada keberhasilan pembelajaran dengan indikator hasil belajar siswa yang baik. Kalau Bapak Ibu memilih ini, poinnya cuma 1 karena melaksanakan pekerjaan dengan baik itu penting. Tetapi tentunya tidak menyelesaikan masalah yang lebih besar tadi. Karena situasinya sudah tidak kondusif, Bapak Ibu. Nah, pilihan terbaiknya adalah yang C. Kita masuk ke soal nomor 48, di mana soal ini adalah tentang mengelola tugas yang mendesak. Nah, Anda seorang guru yang telah mendapatkan sertifikasi sebagai guru profesional. Nah, hari ini Anda dihadapkan dengan 3 tugas mendesak. Anda harus menyusun modul ajar untuk minggu depan yang harus diserahkan ke kepala sekolah hari ini. Rencana ini memerlukan waktu dan perhatian penuh karena ada penyesuaian untuk mendukung kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian tugas lainnya adalah menyelesaikan penilaian akhir semester peserta didik yang sudah dikumpulkan minggu lalu. Hasil penilaian ini penting karena akan dibagikan kepada orang tua dalam pertemuan yang dijadwalkan 2 hari ke depan. Kemudian Anda juga diminta membuat laporan pelatihan di industri yang telah diikuti selama 2 minggu dengan catatan sertifikat pelatihan tidak bisa diberikan sebelum laporan diserahkan. Nah, sebagai guru profesional, tindakan yang Anda lakukan adalah, nah, mana yang Bapak Ibu akan lakukan? Maka pilihan terbaik adalah yang D, Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu mengerjakan penilaian peserta didik terlebih dahulu, kemudian menyusun modul ajar beserta perangkat pembelajaran lainnya, dan dilanjutkan dengan menyusun laporan pelatihan. Nah, mengerjakan penilaian terlebih dahulu, Bapak Ibu, tentunya adalah prioritas karena hasilnya penting untuk orang tua dan harus diselesaikan lebih awal. Nah, karena tugasnya sudah dikumpulkan minggu lalu, Bapak Ibu, dan akan dibagikan ke orang tua dalam pertemuan yang akan dilakukan 2 hari ke depan. Jadi prioritas adalah 2 hari ke depan, baru yang minggu depan, yang terakhir 2 minggu ke depan. Nah, jadi prioritasnya bisa Bapak Ibu lihat dari penilaian, kemudian modul ajar, baru pelaporan. Kemudian poin yang 4 itu adalah yang A, Bapak Ibu, di mana mengerjakan penilaian terlebih dahulu, kemudian menyusun modul ajar beserta perangkat pembelajaran lainnya, dan meminta teman sesama peserta pelatihan untuk membuat laporan pelatihan. Jadi alternatif ini sebenarnya baik saja, tetapi meminta bantuan untuk laporan pelatihan ini tidak ideal karena tanggung jawab itu ada pada diri sendiri. Kemudian poin yang 3, poin itu ada yang pilihan E, penilaian peserta didik dahulu, kemudian menyusun modul ajar beserta perangkat, dan meminta teman sesama peserta pelatihan untuk membuat laporan pelatihan. Bedanya apa, Bapak Ibu, dengan yang A? Di sini sebenarnya sama poin-poinnya,
Bahkan kata-katanya juga hampir sama ya Bapak Ibu. Bahkan bisa kita bilang pilihan A sama E ini persis sama harusnya. Karena meminta teman ini untuk membuat laporan pelatihan bisa jadi solusi tapi tidak mendorong rasa tanggung jawab kita. Kemudian yang B, ini poinnya 2. Kenapa membuat modul ajar dulu beserta perangkat pembelajaran yang lain, kemudian meminta teman selama pelatihan untuk membuat laporan dan memundurkan pertemuan dengan orang tua dari peserta didik pada minggu berikutnya. Nah, ini tidak baik Bapak Ibu karena memundurkan pertemuan dengan orang tua tentulah sebuah hal yang tidak ideal, meskipun bisa menjadi pilihan yang terakhir. Kemudian yang C ini adalah pilihan terburuk Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu meminta bantuan sesama rekan guru untuk membantu membuatkan modul ajar beserta perangkat pembelajaran yang lainnya karena harus mengajarkan laporan pelatihan dan memundurkan pertemuan dengan orang tua dari peserta didik pada minggu berikutnya. Nah, ini adalah pilihan yang paling buruk Bapak Ibu di antara semua pilihan. Karena meminta bantuan rekan untuk membuat modul tentulah tidak ideal. Kemudian guru juga memundurkan pertemuan dengan orang tua juga tidak ideal Bapak Ibu. Artinya guru itu harus menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri. Nomor 49, kita lanjut nomor 49 di mana di sini pada rapat bagaimana Bapak Ibu menanggapi penolakan guru untuk mengikuti pelatihan. Nah, pada rapat Dewan Guru, Kepala Sekolah meminta 3 orang guru untuk mengikuti pelatihan. Kegiatan pelatihan ini sesuai dengan salah satu dari kode etik guru, yaitu melaksanakan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Namun, ada salah seorang guru yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan menolak secara keras kegiatan tersebut dengan alasan pribadi dan cenderung kurang tepat. Tindakan Bapak Ibu sebagai rekan sesama guru adalah, nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Tentunya pilihan terbaik itu adalah yang B, di mana Bapak Ibu melakukan pendekatan dan komunikasi pribadi kepada guru yang menolak pelatihan dengan mengingatkan akan profesinya sebagai dan kode etik yang harus diikuti guru. Sebagai guru dan kode etik yang harus diikuti. Nah, poinnya 5 Bapak Ibu, karena melakukan pendekatan ini tentunya secara pribadi dan mengingatkan tentang tanggung jawab profesi itu adalah cara yang baik untuk memberikan dukungan dan pemahaman kepada rekan kerja kita tersebut. Kemudian yang C ini pilihan terbaik kedua, di mana memberikan waktu kepada guru tersebut untuk bisa menerima tugas pelatihan yang diberikan dan menyelesaikan tugas-tugas yang terpenting terlebih dahulu. Artinya memberikan waktu untuk menerima tugas adalah langkah yang positif tetapi kurang proaktif juga untuk pada saat itu. Kemudian yang D ini meminta kepala sekolah memberikan alternatif juga sebenarnya bisa membantu, tetapi poinnya cuma 3 Bapak Ibu, di mana kalau Bapak Ibu melakukan hal ini tentunya tidak langsung menyelesaikan masalah. Karena meminta kepala sekolah untuk memberikan alternatif kegiatan lain yang bisa diterima oleh guru tersebut tidak menyelesaikan masalah yang sedang terjadi Bapak Ibu. Kemudian yang memberikan alternatif alasan yang diajukan agar relevan dengan profesinya sebagai guru. Ini juga poinnya cuma 2 Bapak Ibu, di mana alasan yang relevan ini tidak cukup mendukung dalam hal tanggung jawab pelatihan. Kemudian yang nomor 1, poin terburuk adalah memaklumi, di mana memaklumi alasan guru tersebut, mengingat karakternya yang keras dan tidak mau mengikuti perintah. Ini adalah hal yang terburuk Bapak Ibu, di mana tidak akan membantu menyelesaikan masalah yang ada Bapak Ibu dan tidak akan bisa jadi hal ini terulang berkali-kali. Itu poinnya A. Nah, sampailah kita pada pembahasan soal yang terakhir Bapak Ibu, soal yang 50, di mana menangani perbedaan pendapat dalam diskusi. Jadi pada pembelajaran di kelas dengan menerapkan metode case-based learning ini, Bapak Ibu, Anda sebagai guru memberikan contoh kasus yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan materi tersebut. Pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang membahas mengenai kasus yang disampaikan. Saat pemaparan hasil diskusi, ada 2 kelompok yang berbeda pendapat mengenai penyebab dan cara menyelesaikan kasus tersebut. Kedua kelompok mempunyai argumen yang menurut mereka kuat sehingga kelompok lainnya dianggap salah. Sebagai guru, tindakan yang dapat dilakukan adalah memilih bersikap netral, apakah membiarkan kedua kelompok, meminta salah satu kelompok, menyampaikan kedua kelompok, meminta kedua kelompok. Nah, pilihan terbaik itu tentulah jatuh pada pilihan yang E Bapak Ibu, di mana kita meminta kedua kelompok untuk menyampaikan alasannya dengan jelas, kemudian menggunakan referensi yang dapat dipercaya sehingga kedua kelompok dapat menerima kebenaran dari kelompok lainnya. Nah, sama seperti tadi, ini adalah pilihan terbaik Bapak Ibu.
Karena meminta setiap kelompok untuk menyampaikan argumen dengan referensi yang dapat dipercaya, ini mendorong diskusi yang berbasis fakta dan bisa mengurangi ketegangan. Kemudian pilihan terbaik kedua yaitu jatuh pada D, di mana menyampaikan kepada kelompok kekurangan tadi dan kelebihan juga argumennya oleh yang disampaikan oleh masing-masing kelompok sehingga kedua kelompok dapat menerima pendapat dari kelompok lainnya. Menyampaikan kekurangan dan kelebihan argumen juga baik Bapak Ibu, tetapi tidak seefektif ketika meminta referensi yang mendukung. Kemudian pilihan yang A, ini poinnya 3, di mana Bapak Ibu netral terhadap kedua kelompok karena ada unsur kebenaran dari argumen-argumen yang disampaikan oleh kedua kelompok tersebut. Nah, netral ini tidak selamanya buruk Bapak Ibu, tapi juga tidak selamanya baik, karena tanpa memberi arahan yang baik bisa jadi membuat situasi menjadi tidak produktif pada saat itu Bapak Ibu. Artinya memberikan bersikap netral ini saja tidak membantu ya, karena tidak memberikan alasan yang jelas, arahan yang jelas. Kemudian pilihan terbaik berikutnya adalah yang C kemudian B Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu meminta salah satu kelompok mengalah, ini 2 poinnya, dan terakhir membiarkan kedua kelompok saling berargumen, ini adalah pilihan yang terburuk itu Bapak Ibu adalah yang B, yaitu membiarkan kedua kelompok tetap saling berargumen mempertahankan pendapatnya masing-masing. Kenapa Bapak Ibu yang C ini kalau meminta salah satu kelompok mengalah, artinya Bapak Ibu membiarkan kedua kelompok meminta salah satu kelompok mengalah ini tidak mendidik dan bisa menciptakan ketidakpuasan. Begitu juga membiarkan kedua kelompok berargumen, artinya tanpa bimbingan, tidak mendidik juga dan tidak menyelesaikan konflik sama sekali. Terus berargumen dan akhirnya mereka debat kusir seperti penjelasan yang tadi. Oke, seperti itu Bapak Ibu penjelasan TO KPP Akuntansi dan Keuangan bagian yang keempat atau SJT-nya. Semoga Bapak Ibu bisa mengerjakannya dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.